Karena dan yang kedua, kebijakan yang dilahirkan tergesa-gesa itu terjadi karena tidak ada ruang konsultasi publik. Efek dari ini semuanya lalu ada banyak kegaduhan yang kita alami dan sesungguhnya dalam banyak hal kontradiktif dengan agenda transformasi yang sedang dipikirkan sendiri oleh pemerintah. Karena alapannya absennya agenda pelibatan publik secara luas dan akhirnya kebijakannya sangat berdimensi sempit karena semua kebijakan relatif tidak menemukan ruang partisipasi di ruang publik, baik oleh penyelenggara pendidikan, oleh organisasi penyelenggara pendidikan, oleh stakeholder pendidikan, terutama para guru-guru kita. Nah, ini termasuk catatan yang saya kira related dengan catatan Pak Doni dan Pak Cecep, lebih yang tadi disampaikan oleh Prof. Yunifah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut soal beberapa isu yang sifatnya agak parsial, misalnya P3K. Isu rekrutmen 1 juta guru P3K ini, catatan tadi dari Prof. Yunifah, memang betul-betul pada situasi pemerintah belum punya penyelesaian secara menyeluruh dan lalu sifatnya trial and error. Kita bisa saksikan bersama seleksi tahap 1 dan tahap 2, dan terutama yang tahap 2, bagaimana terjadi mobilisasi guru-guru honorer di sekolah swasta berpindah ke guru-guru negeri, ke sekolah-sekolah negeri, dan akhirnya guru honorer di sekolah negeri tersingkirkan dari sekolah tempat beliau-beliau mengabdi hampir puluhan tahun. Saya menemukan fakta, ada beberapa sekolah swasta yang guru honorernya mendaftar 9 dan 9-9-nya lolos. Dan yang terjadi lalu pihak yayasan sekolah swasta mengadukan kepada kami di Komisi 10, dan ini akhirnya menambah PR lagi, situasi rekrutmen 1 juta guru honorer ini. Nah, karena itu ini perlu terus kita advokasi, perlu kita dorong bersama. Yang ketiga, atas nama Komisi 10, Prof. Yunifah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah menghitung berapa kebijakan yang kami suarakan, berapa yang sudah kami advokasi, dan berapa yang berhasil. Catatannya yang berhasil masih minim, bro. Masih minim sekali. Karena memang ya sebagaimana layaknya sebuah pemerintahan, eksekutif heavy ini cukup rumit untuk mencari titik temu kompromi antara eksekutif dan legislatif. Itu saya rasakan gitu. Jadi kalau ada kasus di mana kami kalau ada kasus di mana kami di legislatif, di Komisi 10 misalnya,
agak relatif kesulitan untuk memperjuangkan dan menggulirkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan publik dalam ini adalah stakeholder pendidikan. Sesungguhnya semata-mata bukan karena tidak ada kemauan kami untuk mengawal, bukan semata-mata kami punya agenda lain, bukan. Tapi karena memang eksekutif heavy, saya rasakan betul kerumitan yang kita hadapi. Saya ingin memberikan contoh misalnya di dalam, dan nanti disampaikan juga oleh Prof. Doni, Pak Doni misalnya menyangkut soal revisi PP 57. Setelah kita bersuara keras, publik dan stakeholder pendidikan bersuara keras, sampai hari ini pun kami sedang menunggu hasil dari revisi terbatas PP 57. Itu satu contoh. Contoh yang kedua misalnya menyangkut soal Permendikbud yang mengatur soal kekerasan seksual di kampus. Di dalam raker Komisi 10 dan Mas Menteri hadir langsung, dokumen kesimpulan dari raker Komisi 10 menyebutkan bahwa harus ada revisi terbatas dari Permendikbud menyangkut soal kekerasan seksual. Dokumen itu saya tangani sendiri, dan sebelahnya ditangani oleh Mas Nadiem. Sampai hari ini pun kami juga masih menunggu kapan Permendikbud yang mengatur kekerasan seksual yang menggunakan diksi seksual concern itu, yang memang agak nggak cocok untuk dilakukan di Indonesia. Itu sampai hari ini kami juga masih menunggu, Prof. Saya begitu. Contoh yang lain, semangat kami dalam rangka untuk mengadvokasi dan memproteksi guru-guru honorer di sekolah negeri dalam rangka seleksi P3K, kami minta supaya ada pembaruan dan update Dapodi. Sampai hari ini kami masih menagih janji soal ini. Yang kedua, hasil rapat kami menyangkut soal persetujuan Kemendikbud dan Komisi 10 menyangkut soal penambahan nilai afirmasi. Kita sepakati dalam forum, tapi kelihatannya Kemendikbud masih mencari formulasi untuk melaksanakan keputusan rapat Komisi 10 dengan pihak Kemendikbud. Tapi sayangnya, tadi disampaikan oleh Prof. Cecep dan Pak Doni, ketika proses ini berjalan, dalam rangka untuk membangun komitmen menjalankan keputusan dari Komisi 10, tapi kebijakan jalan terus. Jadi tidak ada delay, jadi berjalan terus. Padahal beberapa isu sudah kita sepakati, itu harus dilakukan perbaikan, dilakukan pembaharuan atau revisi. Jadi agenda setuju ada perbaikan, pembaruan, tapi prosesnya jalan terus. Proses kebijakan sampai implementasinya jalan terus. Nah ini saya kira beberapa catatan yang mohon maaf ini saya agak loncat-loncat.